Nunasan Bapak Tuan Guru, bagaimana hukum robaran topat nike? Coba jelasan secara ringkas dan jelas. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa sebenarnya yang namanya lebaran topat hanya istilah yang ada pada orang Lombok. Itu pun hanya di Lombok Barat. Di Lombok Timur jarang orang yang merayakan lebaran topat. Lombok Tengah jarang. Kebanyakan atau dari dulu adanya lebaran topat itu adalah di Lombok Barat. Jadi dinamakan lebaran karena kebetulan perayaannya di bulan Syawal. Numpang nama ke lebaran Idul Fitri. Itu sebenarnya. Kenapa mengadakan lebaran? Ya karena sebagai kesyukurannya atas selesainya, tuntasnya, bisanya dia menunaikan, melaksanakan puasa sunat Syawal. Itu namanya lebaran. Topat, kenapa topat? Ya banyak simbol, bukan hanya lebaran topat namanya. Ada yang mengatakan lebaran adat, adat orang Lombok. Ada yang mengatakan lebaran nine, ya karena kebanyakan yang melaksanakannya adalah dari dengan nine, kaum wanita. Jadi lebaran topat hanya istilah yang ada pada Lombok. La musyahata fil istilah, kata guru kami Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Apa makna la musyahata fil istilah? Tidak bisa kita berdebat, tidak bisa kita saling menyalahkan dalam masalah istilah. Jangan Anda gambarkan, bayangkan, jangan Anda kira lebaran topat itu ada solatnya. Tidak ada solatnya. Tidak ada solatnya, tidak ada takbirannya, hanya istilah. Hanya adanya di Lombok Barat, di Batu Layar, yang namanya lebaran topat. Bagaimana dalam perspektif Islam? Bagaimana pandangan Islam? Bagaimana secara hukum menunaikan atau melaksanakan yang namanya lebaran topat? Ya secara hukum, secara agama, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, acara yang dia lakukan, ritual yang dia lakukan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, ya boleh-boleh saja. Karena di dalam hadis dijelaskan bahwa ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ma ra'ahul muslimuna hasanan. Apa saja yang dilihat, apa saja yang dinamakan oleh orang banyak muslimun hasanan baik, fahuwa indallahi hasanun, maka nilainya di sisi Allah juga baik. Jadi memang lebaran topat tidak ada di zaman Nabi. Jangankan di zaman Nabi, di Lombok, tidak semua Lombok ada. Apalagi di Jawa, tidak ada lebaran topat di Jawa. Hanya di Lombok Barat. Nah dari itulah sekarang secara hukum harus kita nilai dari Al-Quran dan hadisnya. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, apakah boleh atau tidak? Nah ini pernah saya tanyakan dulu. Di guru kami di Mekah namanya Maulana Syekh Nur Muhammad Makki namanya, masih hidup di Mekah Al-Mukarramah. Mengaji di Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram, mengajarkan tafsir Jalalain, mengajarkan Sunan At-Tirmizi sampai sekarang. Nah, apa kata beliau? Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, lebaran topat tidak ada di zaman Nabi. Peringatan Maulid tidak ada di zaman Nabi, peringatan Isra tidak ada di zaman Nabi. Pembangunan madrasah tidak ada di zaman Nabi. Ngarang kitab Nahu Sarab tidak ada di zaman Nabi. Fikih, usul fikih, Nahu Sarab, tafsir, usul tafsir, ilmu hadis, mustalahul hadis tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala sesuatu itu tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menyikapinya? Kata beliau adalah selama perkara itu, perbuatan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, ya boleh-boleh saja. Kita membuat madrasah, tidak ada di zaman Nabi. Apa yang dilakukan di madrasah? Apa sih gawe di madrasah? Kita aji Quran, aji hadis. Di sana kita belajar cara berwudu, ya belajar cara sembahyang, cara kita menunaikan ibadah kepada Allah. Jadi boleh. Membangun masjid yang megah, tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaji menggunakan mikrofon, tidak ada di zaman Nabi. Menggunakan mobil, tidak ada di zaman Nabi. Ilmu mustalahul hadis, nahu sarab, seperti yang saya katakan, tidak ada di zaman Nabi.
tatkala sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi, bagaimana cara menyikapinya? Seperti yang saya katakan tadi, kata beliau adalah selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya boleh-boleh saja. Boleh. Nah, sekarang dari hadis yang tadi bahwa mar'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dikatakan dianggap baik oleh orang banyak, maka di sisi Allah menjadi baik. Nah, sekarang berangkat dari hadis tadi, keluarlah kaidah usul fikih yang mengatakan al-'adatu muhakkamatun. Adah, kebiasaan, tradisi seseorang muhakkamah, bisa menjadi hukum. Kapan itu? Tradisi, kebiasaan satu kampung, kebiasaan satu dusun, kebiasaan satu desa, kebiasaan satu tempat seperti lebaran Topat ini menjadi muhakkamah, bisa menjadi hukum, bisa diperbolehkan, bisa disunnahkan, hukum sudah namanya. Bagaimana itu? Nah, apabila itu dianggap oleh hasanan, dianggap baik oleh muslimun, oleh orang banyak. Nah, dari hadis tadi maupun kaidah tadi kita cermati sekarang. Apakah di lebaran Topat itu apa yang dilakukan orang? Yang jelas tidak ada sholatnya, tidak ada takbirannya. Minimal paling kurang, menurut hemat kami, pemahaman kami bahwa di lebaran Topat itu minimal 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari acara lebaran Topat. Mana yang 6? Hikmah, fadilah, kelebihan yang ada pada perayaan lebaran Topat ini, dengan syarat tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Pertama yang bisa kita ambil adalah di sana ada it'amut ta'am. Apa arti it'amut ta'am? Kita saling memberi makanan. Karena kita ketahui di lebaran Topat itu ada yang bawa topat, ada yang bawa opor, ada yang bawa daging. Saling beng-temangan lah. Kita saling memberi makan, memberikan minum. Yang ada di sana di acara lebaran Topat hanya antara tokoh agama, tokoh masyarakat bersilaturahim, memberikan pengajian, berziarah kubur. Nah, dari itulah kami simpulkan bahwa ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari lebaran Topat itu. Pertama adalah it'amut ta'am. Kita berikan orang makan. Bagaimana ini? Ada seorang Arab, seorang Badui, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Ya Rasulullah, kami mohon petunjuk. Apa yang kami lakukan agar saya masuk surga? Apa jawab Nabi? Pertama adalah it'amut ta'am, berikan orang makanan. Ada di lebaran Topat itu. Yang kedua adalah ifsya'us salam, yaitu saling menebarkan salam. Berjumpa, assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah pelajaran yang kedua. It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Siapa saja yang bisa mengamalkan ini, yang it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Yang ketiga adalah wasallu wan nasu niyam, alias salat tahajud. Tidak ada salat tahajud di lebaran Topat. Tadkhulul jannata bisalam. Itulah orang yang akan masuk surga dengan selamat. Inilah yang kedua yang bisa kita ambil dari pelaksanaan perayaan lebaran Topat. Yang ketiga, di sana ada nilai silaturahimnya. Kita sudah ma'ruf, kita sudah sering mendengar hadis bahwa man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yunassalahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin murah rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, lakukan yang namanya silaturahim. Orang menjadi pejabat, kapan sukses menjadi pejabat? Kalau dia banyak bersilaturahim kepada rakyatnya. Seorang tuan guru, kapan bisa menjadi tuan guru? Kalau dia bisa bersilaturahim kepada warga-warganya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada. Yang ketiga, nilai fadilah, kelebihan yang kita dapatkan dari lebaran Topat itu adalah ada di sana nilai silaturahim. Yang keempat adalah ada di sana yang namanya ziarah kubur. Karena setelah waktu perayaan lebaran Topat itu mereka ziarah makam. Bagaimana hukum ziarah kubur, ziarah makam? Sudah jelas di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulunya sabda Nabi, saya larang kalian untuk lakukan ziarah kubur. Adapun sekarang ya silahkan fazawiruha, sering-sering ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tuzakkirukumul mautah.
Karena dengan sebab kita berziarah kubur, kita akan mengingat sebagai pengingat, sebagai alarm bagi kita, pengingat bagi kita untuk mengingat yang namanya kematian. Ini yang keempat, ada di lebaran Topat. Yang kelima adalah sebagai tarbiyatun lil aulad, sebagai salah satu momen, salah satu cara untuk mendidik kepada anak cucu keturunan kita agar mereka cinta kepada urfiyahnya, adiyahnya, agar cinta kepada budayanya, cinta kepada tradisi-tradisi yang ada pada tempatnya selama tradisinya tidak bertentangan dengan agama tentunya. Cinta kepada agama, cinta kepada budaya tentunya harus wajib. Hubbul watan minal iman, kata pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Syekh Hasim Al-Asy'ari. Cinta kepada negara, cinta kepada budaya merupakan minal iman, salah satu ciri orang beriman. Kalau negara kita ini kita tidak cintai, budaya kita tidak cintai, bagaimana nasibnya agama ini? Agama ini baru jalan, baru aman kalau negara kita juga aman. Kalau negara kita tidak aman, ya agama juga ikut terbengkalai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, jadi dengan adanya lebaran Topat itu adalah sebagai salah satu pengkaderan untuk mendidik anak-anak cucu keturunan kita agar mereka mengamalkan it'amut ta'am tadi, agar mereka mengamalkan ifsya'us salam, agar mereka mengamalkan silaturrahimnya, agar juga mereka mengamalkan yang namanya ziarah kubur, lebih-lebih di sana yang diziarahi makamnya para ulama. Nah, itulah makna, itulah nilai yang bisa kita ambil yang kelima. Yang keenam, yang terakhir adalah dari semua tadi, dari 1 sampai 5, hakikatnya itu adalah sebagai bukti kesyukuran kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa ada 6 nilai, 6 fadilah, 6 kelebihan keistimewaan yang kita dapatkan pada perayaan yang namanya lebaran Topat. Adapun cara-caranya, ada saja berayan misalnya, itu lain masalah. Itu lain masalah. Sebenarnya apapun yang kita lakukan ada saja salahnya. Ada saja salahnya. Sekarang kita hari raya Idul Fitri banyak yang melakukan kesalahan. Jabatan tangan tanpa lapis itu kesalahan. Kita melakukan hari raya ada silaturahim ke sana, ada yang seksi, itu juga kesalahan. Kita mengadakan pengajian sekarang tidak aman dari kesalahan, ada saja kesalahan yang kita lakukan di sana. Apapun yang kita lakukan tidak luput dari kesalahan. Kita sholat pun lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Ayo renungkan, dalam kita sholat 5 waktu lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Paling benarnya hanya 4 rakaat. Lainnya ya salah saja kita. Kita tidak husuk, salah. Tidak kita pahami makna bacaan kita, sudah salah. Kalau begitu, tidak kita lakukan secara berjamaah, sudah salah. Tidak tahu makna rukuk sujud, sudah salah. Lebih banyak salahnya. Tidak tahu arti, tidak semua orang tahu arti Allahu Akbar kabira sampai Assalamualaikum warahmatullah. Kebanyakan kita tidak tahu maknanya. Tidak fasih bacaan kita. Makharijul hurufnya tidak tepat. Ini sudah salah. Nah, dari itulah bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya ada saja kesalahan-kesalahannya. Nah, terlepas dari itu, dalam masalah lebaran Topat ini tentunya masalah kesalahan, ada saja kesalahan. Itu sudah dalam konteks kapan aja kita salah lakukan yang namanya kesalahan, tetap itu salah. Tapi melihat dari sisi lebaran Topat ini, nilai leluhur-leluhur, nilai yang ditinggalkan oleh para leluhur, ada nilai-nilai ibadahnya yang 6 seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan yang namanya lebaran Topat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kalian, para siswa-siswi yang lain. Amin ya rabbal